dan berkesan di hati pendengarannya. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau seorang ulama dan penulis terkenal yang dikenal melalui karya-karyanya dan kontribusinya dalam dakwah. Tiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang berfokus pada reformasi pendidikan dan sosial dalam konteks Islam. Jadi ulama pendakwah di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan memelihara identitas keagamaan serta kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di tujuan dan manfaat penulisan untuk mengetahui maksud dari jadi rumusan masalah pertama apa yang dimaksud dengan dakwah orasi, kedua bagaimana sosok dan gaya dakwah Kiai Haji Zainuddin MZ, tiga apa yang dimaksud dengan dakwah literasi, keempat bagaimana sosok dan gaya dakwah Syekh Nawawi Al-Bantani, kelima apa yang dimaksud dengan dakwah instansi, dan keenam bagaimana peran pesantren di Indonesia dalam dakwah. Jadi tujuan dan manfaat penulisan untuk mengetahui maksud dari dakwah orasi, agar mengetahui sosok dan gaya dakwah Kiai Haji Zainuddin MZ, untuk mengetahui maksud dari dakwah literasi, agar mengetahui sosok dan gaya dakwah Syekh Nawawi Al-Bantani, mengetahui maksud dari dakwah instansi, keenam dan memahami peran pesantren di Indonesia dalam dakwah. Ya, mohon maaf sebelumnya. Kami dapat laporan teman kami lagi kurang pas jaringannya. Jadi kita lanjutkan aja untuk menyingkat waktu sambil menunggu Kak Yusril untuk masuk lagi. Saya izin menyampaikan dakwah orasi. Di sini PowerPoint-nya kelihatan jelas ya, Kang Maulana. Jelas, sangat jelas. Oke, terima kasih. Ya, kami mau menyuplik atau mengambil beberapa saja, yaitu pertama dakwah orasi sesuai yang telah disampaikan oleh Kak Yusril tadi. Poin-poinnya dakwah orasi yaitu berkaitan dengan penyampaian sebuah materi atau tema yang berkaitan dengan agama yang bertujuan untuk menyebarkan atau juga memperkenalkan ajaran agama. Ya, bahasa mudahnya mungkin ya seperti proklamator lah, tapi kan kalau proklamator itu khusus kenegaraan. Ini dakwahnya berarti ada orasi. Jadi seperti kalau di sini kan orasi berbentuk pidato atau ceramah dan lain sebagainya. Yang sejenisnya tentunya yang bertujuan untuk mengajak orang agar mau menerima dan mendalami ajaran Islam. Itu masalah pertama tentang dakwah orasi. Ya, itu yang kami sampaikan. Selanjutnya, tadi menyinggung tentang Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya yakin untuk generasi Z ya, bukan generasi sekarang apa generasi Alpha ya kalau sekarang. Kalau nggak tahu generasi yang sekarang itu kenal nggak sama beliau ini. Tapi untuk generasi Z mungkin saya pikir semuanya tahu beliau tentang Kiai Haji Zainuddin MZ dengan khasnya candaan-candaannya, guyonan-guyonannya. Ternyata beliau melakukan pendekatan
yang praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Makanya ada sabda Nabi yang berbunyi, kalau nggak salah nanti mungkin bisa dikoreksi, ala qadri ukulihim. Jadi ketika berdakwah itu sesuai dengan kemampuan untuk memahami, ya. Ketika berdakwah ke media sosial berarti itu untuk gen Z atau gen Alpha dan saudara-saudaranya. Tapi untuk generasi Facebook mungkin beda lagi cara dakwahnya. Nanti mungkin generasi WA nanti beda lagi. Nah, tapi yang jelasnya yang kami sampaikan lagi biografi dari Kiai Haji Zainal MZ yang sekelumit ini, nanti silahkan baca lengkap di makalah yang telah kami kirim. Intinya beliau menorehkan atau mengemas dakwah dengan percakapan atau bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Dan tentunya intinya dakwah adalah untuk mengajak manusia agar bertambah baik dan bertambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu inti dari dakwah. Selanjutnya yaitu kita tahu dakwah literasi. Tadi ada dakwah orasi, sekarang tadi juga nomor 2 Kiai Haji Zainal Abidin sebagai pelopor, mungkin bisa dikatakan dari dakwah orasi yang mempunyai suara yang tegas, lantang yang disampaikan oleh Kak Yusril tadi. Selanjutnya itu dakwah literasi. Dakwah literasi ini yang harus kita fokus pada tulisannya, jangan lihat diagram. Nah, diagram ini cuma sebatas pemanis saja ya. Tapi jangan kebanyakan pemanis, nanti kena diabetes ya, Kang Maulana. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah dakwah literasi adalah pendekatan yang menggunakan kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks. Dan nanti kalau kita bisa mempelajari, dan sebenarnya sistem pendidikan Indonesia itu terdiri 6 tingkatan. Dari kemampuan paling dasar adalah menghafal, kemampuan yang kedua naik level nomor 5 adalah memahami, nomor 4 berarti adalah menerapkan. Dan selanjutnya sehingga menimbulkan dari nomor 1 itu kemampuan ide dari apa yang seharusnya dilakukan. Jadi solusi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya dakwah literasi sesuai judulnya itu literasi itu menggabungkan antara pemahaman membaca, menulis dan memahami sebuah teks sehingga bisa dijadikan bahan renungan sehingga sesiapapun yang membaca atau memahaminya bisa mendapatkan nilai. Oh ini biasanya kan bahasa sekarang itu adalah kata-kata hari ini Mas kan gitu ya Kang Maulana. Biasanya seperti quote-quote yang sangat menarik itu yang harus kita pahami karena tantangan dakwah selalu berbeda setiap zaman. Sebagainya pesan Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena orang zaman dulu itu beda dengan orang zaman sekarang. Kalau nanti ada yang belajar psikologi dari ilmu neurologi dari Dr. Aisyah Dahlan itu mengatakan otaknya bayi zaman sekarang itu berbeda dengan otaknya bayi zaman dulu. Sama-sama berisi 1 miliar pengetahuan atau potensi, tapi 1 miliar orang zaman dahulu berbeda dengan bayi yang lahir zaman sekarang. Makanya kita harus paham bahwasanya tiap anak itu memiliki zamannya masing-masing. Itu tentang dakwah literasi. Kita lanjut ke dakwah Imam Nawawi Al-Bantani. Kenapa setelah dakwah literasi langsung mencakup ke dakwah Imam Nawawi Al-Bantani? Sebagaimana kita ketahui, alhamdulillah saya juga sempat ke makom beliau yaitu berada di Ma'la. Di makom Ma'la itu jajaran dengan makam Sayyidah Khadijah tapi satu lingkup komplek lah. Tapi yang membuat kita harus bangga adalah bagaimana tidak hebatnya seorang Imam Nawawi Al-Bantani yang hidup dan asli di daerah Indonesia khususnya Banten. Tapi saya tidak ingin menyinggung yang Banten yang lain yang lagi viral sekarang. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah karena beliau memiliki banyak karya yang tidak bisa bahasanya itu tidak bisa diremehkan. Bahkan beliau ketika pindah dari Indonesia ke Mekah dalam artian wujud ijtihad beliau karena zaman dulu itu masih ada penjajahan. Kalau dalam kitab Kasyifatus saja dijelaskan beliau pindah gara-gara merasa terbebani dan tersudutkan ketika menyampaikan dakwah di Indonesia. Karena beliau pindah dan di Mekah mengajarkan mengajarkan ilmu-ilmu tidak di sana dan ternyata masya Allah di sana diterima oleh orang-orang Mekah dan beliau dijadikan termasuk tokoh ulama yang sangat berpengaruh di Mekah. Sebagai wujud bukti rasa cinta beliau kepada tanah air, setiap pelajar yang dari Indonesia khususnya yang belajar ke beliau, beliau selalu memberikan ilmu yang sangat luar biasa sehingga lahirlah yaitu yang kita kenal dengan Mbah Hashim Asy'ari sebagai murid beliau dan lain sebagai ulama-ulama yang
ke Mekah dan istifadah dengan beliau pasti sanadnya nyambung kepada beliau. Berarti berkaitan dengan sebelumnya itu ada awal literasi karena beliau mempunyai banyak karangan dan di antara karangan yang mungkin familiar ada yang mengatakan tafsir apa namanya Murahal Labid dan lain sebagainya itu termasuk bukti bahwasanya beliau sangat konsisten. Sesuai dengan poin pertama ya, gaya beliau adalah konsisten dengan tradisi Islam yang konservatif ya. Konservatif bisa dimaknai dengan suatu yang bisa dinikmati oleh kalangan pembaca. Yang kedua adalah gaya pemimpinan beliau adalah yaitu beliau mengajarkan dan mempraktekkan ajaran Islam sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kenapa dipilih mazhab Syafi'i? Karena beliau sangat memahami bahwasanya beliau kecil di daerah Tanara, kalau yang di biografinya Tanara daerah Banten ya, nanti tolong dikoreksi kalau keterangan saya salah. Dan itu termasuk mazhab Syafi'i yang beliau pakai adalah termasuk mazhab yang paling diikuti oleh orang Indonesia. Makanya karena beliau berkaitan dengan bahasanya fikih Syafi'i. Tapi juga ada karangan beliau yang berkaitan dengan tauhid seperti Tijanud Darori dan lain sebagainya yang menyarai kitab Risalah Imam Bajuri. Nah, itu poin yang kedua, berarti beliau mempraktekkan ajaran Islam sesuai dengan mazhab Syafi'i. Terus selanjutnya yang nomor tiga adalah beliau juga fokus kepada pelaksanaan ibadah dan tata cara kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Kenapa fokusnya ke ibadah? Karena untuk berkaitan di ibadah itu kita pasti satu model. Gak mungkin orang Muhammadiyah beda ibadahnya dari sisi secara umum dengan orang NU. Maksudnya saya menyebut bukan berarti meremehkan, enggak, tapi saya membuat contoh yang familiar. Bukan berarti orang dari Jawa Barat berbeda ibadah dengan Kalimantan, enggak. Tapi semuanya itu mempunyai satu kesamaan, yaitu ketika sholat takbirnya sama, bahkan ketika takbir pun harus menggunakan lafal yang sama, yaitu Allah Akbar. Enggak boleh bahasa semisal Allah Akbar versi bahasa Melayu, versi bahasa Jawa Barat, dan sebagainya. Tidak boleh karena ini bertentangan dengan aturan. Nah, makanya Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya pelaksanaan ibadah ini sangat penting dan termasuk sesuatu yang paling penting di dalam kitabnya. Tapi ini ciri khas yang saya pahami dari karakter beliau. Selanjutnya yaitu tema yang kita bahas adalah dakwah instansi. Mungkin pernah dengar ya namanya instan, tapi karena udah ada instan ada tambah si nanti beda. Kalau instan kan nanti terkenal dengan mie ya, tapi kalau ini adalah instansi atau bahasanya bisa dikatakan lembaga. Berarti fungsinya ialah menyebarluaskan nilai-nilai Islam, entah itu nilai puasa, sholat, zakat, dan sebagainya, dan memberikan pemahaman, serta membentuk sikap di kalangan anggota lembaga atau di kalangan pegawai tersebut. Makanya saya sebutkan sebelahnya ada penyuluhan agama yang mungkin bisa mengadakan seminar, khususnya di zaman sekarang, yang seminar mungkin bisa online, pakai Zoom meeting, dan sebagainya. Ini tidak bisa kita pungkiri adalah termasuk hasil dari adanya corona, karena bahasanya ketika ada COVID dan sebagainya, semua dipandu dengan online. Akhirnya sekarang keterusan sampai kuliah kita pun online semua ya. Tapi tidak terlepas dari semua yang online itu, kita harus yakin bahwasanya kita berniat untuk menyebarkan dakwah dengan sesuai dengan zamannya. Karena kita tidak mungkin berkumpul dalam satu tempat, yang satu tempat itu pasti punya latar belakang masing-masing. Semisal saya yang berdomisili di Kalimantan, nggak mungkin ke STZK yang berada semisal di kantornya di daerah Jawa, kan terlalu jauh. Kan seperti itu yang harus kita pahami. Jadi dengan adanya dakwah instansi yang mungkin dengan zaman sekarang pakai Zoom itu sangat indah dan nikmat sekali. Dan juga adalah yang kedua adalah ceramah dan kajian, menyelenggarakan ceramah kajian dan sebagainya, diskusi-diskusi agama yang mungkin bahkan sampai viral kemarin itu ada yang diskusi tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Ada yang mungkin ada yang menunggu-nunggu diskusi dari orang yang gemuk, yang berkacamata, yang memiliki bereok dan sebagainya. Tapi yang jelas bukan masalah apa isinya, tapi bagaimana dakwah ini selalu terus berpacu sehingga tidak dibatasi oleh keadaan dan zaman. Itu yang tentang dakwah instansi. Selanjutnya, yaitu karena ada berkaitan dengan peran pesantren tadi, maka sebenarnya peran pesantren sangat-sangat amat penting karena pendidikan secara khusus itu berkaitan dengan ilmu dan pembiasaan. Percuma orang berilmu tapi kebiasaannya buruk, percuma juga orang yang bahasanya kebiasaannya baik tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Kan seperti itu. Makanya peran pesantren sangat
baik sekali melingkupi atau mencakup pendidikan agama yang saya cantumkan nomor satu, nomor dua adalah pembentukan akhlak karena dipacu setiap hari untuk berada di pondok dan mengikuti kegiatan secara rutin, ada wiridannya, ada kegiatan-kegiatan yang menambah wawasan, tafsir dan sebagainya, dan itu sangat membentuk akhlak karena dari pikiran yang terisi oleh ilmu-ilmu agama maka akan tertuang oleh akhlak yang sangat indah sehingga dalam menghadapi masalah dalam problem hidup itu pasti dimudahkan. Dan yang ketiga adalah penyebaran dakwah. Tentunya yang adanya sebuah pusat pesantren atau pesantren itu menjadi bukti bahwasanya Islam menyebar di daerah tersebut. Nah, makanya jangan heran, mungkin nanti kalau dilihat dari biografi atau latar belakang beberapa pesantren, banyak yang terkadang pesantren itu yang dulunya adalah tempat yang kurang bagus, tapi karena kuatnya dan gigihnya semangat dari pendirinya, maka dia tumbuh bahkan lebih berkembang di situ dan menjadikan bukti bahwasanya penyebaran Islam itu tidak hanya di tempat yang baik, tapi bahkan tempat yang terkenal buruk pun itu sangat luas sekali penyebarannya. Di samping penyebaran dakwah, itu ada pengembangan masyarakat. Kenapa ada pengembangan masyarakat? Karena ketika masyarakat tahu itu tempat untuk menambah ilmu dan lain sebagainya, akhirnya masyarakat mulai berdatangan dan meminta nasihat, meminta tahu di mana tempat untuk meminta permasalahan agama. Mungkin yang sekarang kita tahu kalau misalnya kita ke dokter pasti ada pelang dokter kan seperti itu. Nah, saya juga memahami bahwasanya dengan adanya pondok pesantren masyarakat sebelum jadi tahu oh ini tempat untuk mendidik karakter agama. Jadi bisa mengembangkan generasi yang mungkin generasi yang kurang baik karena digembleng dan ditata dan disusun akhirnya menjadi masyarakat yang 5 tahun 10 tahunnya akan menjadi baik. Oleh karena itu ketika 5 tahun 10 tahun itu sudah berkembang dan berjalan maka fungsi dari pesantren selanjutnya adalah fasilitasi dialog antar agama karena kita tahu dan yakin bahwasanya agama di negara kita yang diakui itu ada tidak cuma satu. Nah, fungsinya adalah jangan sampai terjadi perpecahan dan sehingga kita saling menghormati. Mungkin ada yang pernah baca sejarah ketika ada Piagam Madinah, di situ dijelaskan bagaimana Nabi dalam bahasanya mengontrol dan menjaga stabilitas untuk keamanan di kota Madinah. Sebenarnya begitu juga diterapkan di pondok pesantren, hanya saja terkenalnya khasnya Indonesia adalah mayoritas Islam. Namun yang kita harus syukuri dan banggakan adalah di negara kita yang kultural atau bahasanya kompleksnya super sukuan dan lain sebagainya masih dibentengi dengan kokohnya pesantren yang menjadikan fasilitas untuk saling akrab dan saling akur tanpa berbuat sesuatu yang buruk karena di negara-negara yang lain berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari keterangan beberapa mungkin bisa dengan syekh yang datang itu banyak sekali perpecahan. Padahal di sana itu misal negara Syria atau negara-negara yang lain itu sukunya cuma 2 atau mungkin 3 dan lain sebagainya, tidak lebih dari itu. Tapi karena gengsi dan perbedaan pendapat yang sangat kuat sehingga menyebabkan perpecahan sampai terbentur dengan masalah agama. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya fungsi pondok pesantren itu adalah menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian suatu negara sehingga saling menjaga dan saling menghormati. Dan itu yang termasuk di antara peran dari pesantren. Makanya kesimpulan yang kami pahami adalah peran sosial dan agama tentunya ulama pendakwah adalah kunci dalam arti semisal ulamanya baik, maka negara tersebut menjadi baik. Semisal ulamanya bahasanya ribut, masalah keturunan dan sebagainya, maka bisa dipastikan negara tersebut juga menjadi gonjang-ganjing yang sangat berat. Nah, makanya banyak sekali ulama yang beristihad, mungkin bahasanya memilih juga ikut kelompok ini dan kelompok itu yang bertujuan untuk dakwah agar masyarakat itu ternaungi dan tidak merasa sendiri gara-gara mengikuti pendapat tersebut. Tapi tidak cuma menaungi, ulama juga mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah agar kembali ke jalan yang benar. Semisal jalan yang mereka lalui itu salah. Semisal sudah benar, tidak menghakimi orang-orang yang salah karena bersifat bahasanya justice atau menilai seorang itu kurang baik. Nah, bahkan ketika Nabi bertemu dengan salah sahabat dan sahabat itu tidak mengikuti halakoh Nabi membiarkan. Tapi ada sahabat yang komentar kurang baik terhadap sahabat tersebut.
Nabi langsung membalas, jangan kamu nilai orang tersebut buruk. Barangkali dia mengamalkan ilmu atau menjaga stabilitas ekonominya dengan dia bekerja, sehingga tidak sempat. Dan justru itu lebih baik karena itu menjaga harga dirinya daripada dia ikut majelis, tapi dia malah menjadi beban. Nah, tapi yang harus kita pahami bagaimana Islam memandang semua baik berdasarkan alasan dan sudut pandangnya masing-masing, sehingga semua akur dan baik-baik saja. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kami perwakilan dari kelompok 11 mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya apabila Pak dosen sudah hadir, kami harap untuk ikut berpartisipasi untuk memberikan komentar-komentar yang membuat kami semangat dan terus belajar, sehingga kami termasuk santri atau thalib atau thalibah yang selalu menuntut ilmu hingga akhir hayat. Mungkin ini perwakilan dari kelompok 11. Saya Ahmad Afif dan kawan-kawan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mungkin kami persilahkan bagi teman-teman yang hadir, yang mulai mendengarkan dari awal sampai akhir, yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jika nanti bisa ada yang mampu untuk sharing, silahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Kami persilahkan. Kak Yusril sudah bergabung? Kalau tidak ada berarti tutup ya. Izin kak, kak. Silakan Kak Yusron dengan senang hati. Daripada mengajar ya, masih ada waktu untuk diskusi gitu. Jadi yang kesimpulan dari apa yang dipresentasikan tadi sama tadi siapa ya, Kak Yusril ya, sama Kak Afif ya. Nah, yang paling saya paham sih betul tadi yang disampaikan dari dakwah orasi, terus dakwah yang literasi juga gitu kan. Bedanya kan cuma kalau literasi bentuk tulisan, kalau orasi bentuk di depan umum langsung ya, public speaking gitu ya. Yang saya masih penasaran itu disampaikan tadi yang awal-awal sama Kak Yusril, dakwahnya Wali Songo ini Kak ya, ada yang dari jalur perdagangan, kemudian pernikahan dan juga kesenian dan juga banyak ya, ada beberapa cara yang tadi disampaikan. Yang paling jadi pelajaran itu dakwah pernikahan dan juga perdagangan. Kebanyakan Wali Songo kan pendatang ya, jadi pendatang. Kemudian datang berjualan di sana, kemudian bagaimana sampai bahasanya itu Islam itu dikenal banyak orang dan banyak yang masuk gitu. Nah itu melaluinya cara-caranya step by stepnya bagaimana, yang dari perdagangan dan juga pernikahan itu. Bahkan dan dikatakan juga sejarahnya bahwa dulu itu kan belum banyak yang masuk Islam, bahkan ya masih kebanyakan animisme dan dinamisme itu ya, itu tolong dijelaskan, mungkin bisa disampaikan jadi corak dakwahnya itu bagaimana ya. Kalau yang tadi Kiai Zainuddin MC dakwah orasi karena menyesuaikan zaman ya. Kemudian yang literasi bentuknya dari bisa Syekh Nawawi juga ya. Dan juga mungkin tadi juga saya sempat kepikiran juga bagaimana sih dakwanya Kiai Nawawi gitu ya, yang awalnya di Indonesia itu bahasanya kesulitan untuk berdakwah karena terbatasan ruang karena ada penjajah Belanda gitu kan, dibatasi. Akhirnya beliau pindah ke Mekah dan di sana diterima. Lah itu cara-caranya itu pendekatannya itu bagaimana yang dilakukan oleh Kiai Nawawi Bantani ini sampai menjadi mufti pada waktu itu. Proses-prosesnya itu bagaimana itu Kak ya, disampaikan itu biar jadi
namanya pertama referensi juga gitu bagi kita juga, ibroh bisa kita pilih gitu. Terima kasih Kak. Ya, ini berarti Kak Yusril yang jawab ya. Silakan. Kak Yusril, kedengaran? Oke, baik. Mungkin sambil nunggu Kak Yusril, karena yang menyampaikan materi tadi, kebetulan yang pertama Kak Yusril, saya cuma menanggapi atau menambahi saja. Berarti yang pokok tetap dari Kak Yusril ya. Ya, intinya kita alur dulu ya. Dari dakwah. Ini Wali Songo apa pertama kali dakwah masuk ke Indonesia? Ya, ya ini yang harus saya tanyakan. Iya betul Kak, betul. Pendekatan-pendekatannya itu step by step betul. Nah, Tidak ini bisa di Wali Songonya atau pertama kalinya masuk ke Indonesia gitu? Wali Songo individunya. Contoh satulah Oh, saya Jundul Kubro apa gitu tugas. oke, baik. Kita sharing aja ya, sharing. Ini yang kami pahami. Wali Songo kan kita harus kenal dulu Wali Songo. Kalau bahasa Indonesia itu Wali 9 ya. Nggak tahu nanti ada yang bilang Wali 10 apa enggak. Cuma nggak tahu nomor 10-nya itu siapa. Tapi yang jelas Wali Songo itu wali yang fokusnya itu berada di daerah Jawa itu ya. Fokusnya di daerah Jawa. Dan secara umum itu mereka masuk itu ada yang mengatakan dengan jalur perdagangan. Saya ngambil contoh sederhana aja. Misal gini ya, misal gini. Misal kita udah lulus pondok nih, atau kita udah dari kuliah. Terus kita kan misal bawa S1 nih, terus S1. Terus kita ke sekolah kita bahasanya ngelamar kerja lah. Ini logika sederhana aja. Ngelamar kerja terus gara-gara kita sering bertemu, ternyata dia ngelihat sholat kita, terus misalnya dia ngelihat bacaan Quran kita, akhirnya mereka tertarik. Akhirnya mereka bahasanya ikut pengen belajar. Nah, jadi yang harus kita pahami secara tidak langsung, siapapun yang memiliki ilmu, entah itu memiliki gelar atau tidak, selagi dia yakin dan bahasanya itu dalam artian mengamalkan apa yang dilaksanakan, pasti di masyarakat itu kelihatan. Dan uniknya masyarakat itu ada juga yang nggak menghargai sih, cuma kebanyakan itu menghargai, khususnya di zaman sekarang. Dalam artian mereka tahu bisa membedakan mana yang berkualitas, mana enggak, kan gitu ya. Akhirnya mungkin ya bahasanya ketika misal kita mungkin baru keluar pondok dan sebagainya, kita mungkin sholat, terus sholat kita beda, terus karena kita baru-baru akhirnya mereka penasaran. Nah, padahal ini saya ilustrasikan ya. Terus padahal kita nggak ada ngomong tuh, nggak ada ngomong dan sebagainya, tapi mereka bertanya sendiri, itu ada yang jalur pertama. Nah, mungkin kita ilustrasikan ke Wali Songo yang misal dia melihat kondisi masyarakatnya yang mungkin bisa dibilang kok masyarakat saya banyak yang Hindu Buddha ya, mungkin agama yang nggak sama saya, mungkin bahasanya kalau kita anak zaman sekarang, wah saya ke kafe kok anak-anak pada main mabar semua ya, kok nggak ingat sholat semua ya, bagaimana biar bisa sholat. Saya pernah dapat cerita dari kawan itu, dia ikut mabar juga, maksudnya ML juga, Mobile Legend itu, tapi dia ketika waktu adzan, dah saya nitip HP ya, mau sholat dulu. Terus akhirnya ikut sholat, terus anak yang lain tuh penasaran kok sholat ya, tapi kok dia main ML juga, yang mabar juga ya. Akhirnya tertarik, akhirnya banyak ikut sholat. Nah, berarti yang harus kita pahami, kita hidup dimanapun dengan standar kita, Islam dan iman kita laksanakan, maka orang akan tertarik. Nah, yang saya ilustrasikan pada Wali Songo, mereka tuh zaman dulu kan belum ada kantor, belum ada pendaftaran CPNS dan sebagainya. Jadi ketika mereka hidup dimanapun, pasti mereka juga perlu ma'isyah. Akhirnya mereka berdagang. Makanya bahasanya jalur mereka itu belajar jalur perdagangan. Kalau mungkin bahasa kita sekarang tuh share WA, share postingan, type postingan apa, baju dan sebagainya, postingan di share dan sebagainya. Itu kan sebenarnya jalur perdagangan. Yang niat kita adalah menjaga harga diri kita dengan menjual barang yang mungkin bermanfaat bagi mereka, akhirnya mereka tertarik. Tapi karena keseharian terus-menerus, akhirnya mereka mau, oh kok agama ini apa ya, orang ini kok tiba-tiba berdiri sendiri, rukuk sendiri, menundukkan badan, akhirnya nyium tanah sendiri. Mungkin bahasa mereka secara awal-awal dulu. Nah, itu kan bahasanya
tidak terjadi kesengajaan, tapi mereka adalah melakukan wujud dari perhatian mereka terhadap lingkungan. Akhirnya mungkin bahasanya tuh mereka dalam artian, wah masa saya saja yang beribadah, akhirnya mereka ngajak ke orang yang lain seperti itu. Ini yang saya pahami ya dari beberapa contoh tentang Wali Songo. Mungkin bisa kalau di yang saya pahami itu ada Sunan Giri yang di Raden Paku yang berasal dari Gresik. Ayahnya juga seorang pedagang, seorang Muslim dari daerah Gujarat, India. Logikanya gini, bapaknya dagang, misal buka toko hasrat, buka toko, otomatis ekonominya tercukupi kan, cukup lah, tidak mapan tapi cukup. Akhirnya dia melihat lingkungan, kok lingkungan saya nggak banyak yang sholat, ya pasti tiap diri orang Muslim pasti merasa ketika berada di lingkungan pasti merasa ada yang nggak enak ketika lingkungannya tidak suka beribadah. Akhirnya mereka mengajak sedikit, ayo dong, misal mungkin bahasanya zaman dulu nggak tahu ya, karena kita juga bukan pelaku orang zaman dulu, tapi mungkin bisa kita kiaskan karena mereka juga merasa akhirnya mereka mendirikan tempat ibadah. Mungkin yang lain juga penasaran kok gini, tapi karena kebijaksanaan mereka seperti contoh ya Sunan Kudus ketika beliau berada di di daerah yang menghormati sapi, bahasanya karena mereka Hindu Buddha, akhirnya ya udah sapi tidak boleh dipotong di sini, ya, kan itu yang boleh adalah kerbau. Itu kan juga termasuk strategi, tapi juga mereka dalam satu sisi mereka ekonominya sudah ada, sudah tercukupi lah seperti itu. Dalam artian ketika mereka menyampaikan tersebut, orang-orang, oh iya mereka juga hormat sapi, berarti saya juga kan menghormati sapi, berarti sama dong. Nah, makanya mencari kesamaan seperti itu yang harus kita pahami. Makanya sebenarnya ketika kita bahasanya bermain, misal game atau apapun, dengan niat untuk berdakwah dengan anak muda itu juga termasuk yang sangat unik, dan itu mungkin bisa dijadikan sejarah, nanti bisa ditulis dalam sejarah tahun 2024 dakwahnya melalui gadget dan lain sebagainya. Itu yang termasuk bisa saya amati dan pahami. Itu ya Kak Yusron tentang Wali Songo. Itu Kak kurang spesifik Kak. Ya betul, jawaban Anda betul. Maksudnya spesifiknya itu lewat jalur perdagangan itu, step-nya gitu loh. Karena gini loh, kita apa namanya, bayangkan gitu, seorang mendatang dari negara Yaman atau negara datang ke Indonesia, yang mana itu masyarakatnya itu banyak yang belum masuk Islam itu loh. Yeah. Ketika dia datang ya, lah nanti sejarahnya kan setelah dia datang Islam menyebar, Islam banyak yang memeluk agama Islam gitu kan, bahkan sampai terjadinya pernikahan melalui pernikahan. Itu step by stepnya itu bagaimana? Pendekatan itu bagaimana? Karena kita kan fokusnya gaya metode dakwahnya gitu loh. Ya, gayanya. Oke, baik. Saya pahami. Saya cerna satu-satu dulu ya. Secara detail tentunya kita bukan pelaku pertama. Yang kedua, karena kita hanya membaca teks dan mendengar dari keterangan-keterangan, tentunya ya berdasarkan perspektif sendiri. Itu yang kedua. Otomatis siapapun bisa menyimpulkan berdasarkan info yang didapat. Tapi secara perinci, ibaratnya secara perinci, mereka itu tujuan pertama pengen dagang aja, pengen menyambung hidup, pengen merantau lah. Baik, ini yang saya ilustrasikan. Bisa merantau, misal ke Jawa. Mungkin di sana nggak ada yang sholat dan lain sebagainya. Ya udah, mereka pertama ya biasa aja, keseharian lama kelamaan. Tapi mereka melaksanakan ibadah sholat dan sebagainya. Dan tentunya ada interaksi. Nggak mungkin mereka berjualan tanpa ada interaksi. Nah, dari interaksi inilah mungkin saling tanya kamu dari mana, akhirnya timbul. Karena Islam itu bu'istu liutammima makarim akhlak, dari tercermin dari akhlaknya. Misal dia mengamalkan, bukan misal lagi, karena ini Wali Songo kan pasti mereka meyakini dan mengamalkan apa yang diajar Islam. Di samping mereka misalnya berjualan, berdagang dengan baik dan jujur, ramah dan lain sebagainya, tentunya menarik. Kok orang itu baik ya? Kok orang akhirnya ada kecondongan. Semisal kita ketemu ngopi, terus ada teman kita kok baru kenal tapi udah akrab, itu kan juga termasuk kecondongan. Condongan dalam artian satu pemikiran kan seperti itu. Itu yang saya ilustrasikan di zaman sekarang. Tapi ketika Wali Songo tentunya mereka berbeda dengan ilustrasi kita yang zaman sekarang. Tapi yang saya pahami bahwasanya dengan adanya akhlak mereka yang mengamalkan dan sebagainya, pasti mereka bertanya, kok setiap jam 12 kamu bahasanya misal warungnya tutup terus akhirnya sholat dan sebagainya, pasti mereka penasaran. Nah, setelah penasaran tersebut, karena saya yakin dalam artian Wali Songo itu punya ilmu dan yang pastinya
sangat hebat dan kuat. Tentunya akhirnya mereka pertama beritahu dulu, oh ini loh saya agama saya gini, kamu agamanya apa, kan seperti itu. Akhirnya mereka terjadi kecocokan. Akhirnya karena banyak dan bahasanya klop atau bahasanya jadi teman curhat dan sebagainya, mungkin bahasa permasalahan juga dijawab dan sebagainya. Akhirnya timbul rasa pengen menyambung persaudaraan. Akhirnya mungkin bahasanya bisa dikatakan, wah mending kamu dapat anak saya dan sebagainya. Itu termasuk perjalanan yang sebenarnya memang panjang. Nggak bisa kita detailkan secara khusus, nggak. Tapi yang bisa kita pahami adalah ibrohnya, bahwasanya mereka datang itu dalam artinya pertama ya, mereka datang aja. Mereka datang dalam artian ya niatnya berdagang dan sebagainya, tapi secara gak langsung karena mereka sudah punya fi'lu atau kebiasaan yang baik dari akhlak dari agama tadi, secara gak langsung membuat orang tertarik. Nah, itu yang menjadikan nilai plus dan tentunya gak mungkin mereka hidup sendiri, pasti sering berkaitan. Makanya kalau orang berdagang kan gak mungkin kamu agama Kristen saya Islam gak boleh berdagang dengan beda, kan gak mungkin karena adanya bahasanya kita saling perlu, kita berdagang bertukar aja, gak bahas masalah agama, tapi lama kelamaan kok orang ini jujur, yang lain kok nggak kayak gini, akhirnya ada kecenderungan ini yang membuat orang tuh suka. Dari suka ini akhirnya apa yang disampaikan itu pasti diterima. Nah, gara-gara penyampaian dari orang yang bahasanya perdagang yang jujur ini diterima, akhirnya mereka menyampaikan kebenaran pun mereka diterima dengan sepenuh hati. Dan kunci dari dakwah adalah apa yang disampaikan oleh seseorang itu harus sesuai dengan perbuatannya. Makanya kan sama dengan sifat-sifat Nabi. Tapi ini bukan Nabi. Wali Songo juga manusia biasa. Tapi yang jelas ini yang saya pahami. Jadi semisal ada yang lain yang mungkin kurang berpendapat atau sependapat dengan saya, silahkan. Dan titik poin yang saya jawab adalah Wali Songo ya. Silahkan. Kami persilahkan untuk menjawab. Baterai saya kurang 10%. Bentar. Iya. Ya terima kasih Kak. Jadi intinya kan di pasar waktu dulu kan jadi tempat interaksi sosial gitu ya. Jadi pusat sosialnya di pasar waktu dulu. Beda dengan yang sekarang karena banyak prosesnya. Kemudian yang terakhir pernikahan Kak, jalur pernikahan bagaimana Kak sebelum kita mati, dan juga ada pertanyaan lainnya tuh dari teman-teman kita semua juga ada di chat itu. Bisa dicek itu nanti. Oke, bentar. Tentang apa ini berarti? Tentang pernikahan. Ya balik kan. Berarti sebenarnya bahasanya kan gini. Oke, sederhana. Ini saya nyontohin yang zaman sekarang. Misal contoh gini. Ada santri, terus ternyata karena rajin, akhirnya dinikahkan sama putranya kiai. Otomatis kan naik kasta kan seperti itu. Kita tahu. Maksudnya ada orang tidak punya harta, terus dinikahkan dengan orang yang berharta. Otomatis kan naik levelnya kan seperti itu. Makanya bisa dalam artian dengan penyebaran pernikahan itu bisa dikategorikan penyebaran Islam karena secara gak langsung menikahnya seseorang yang Muslim dengan non Muslim kan nggak boleh. Karena mereka katanya kalau kamu kalau mau nikahin sama saya masuk Islam dulu. Akhirnya mereka mau, akhirnya masuk Islam karena mereka yakin orang ini baik, nggak mungkin kesehariannya nggak baik, pasti baik. Akhirnya dia dinikahkan. Karena otomatis sudah nikah, otomatis anak keturunannya kan nggak mungkin jadi tidak Islam kan seperti itu. Jadi itu yang saya pahami tentang penyaluran agama lewat Islam. Dan kita tahu juga mungkin kalau keterangan saya salah bisa dikoreksi ya. Kita kan tahu kadang zaman dulu juga nggak ada WA, nggak ada Zoom kayak ini juga. Mereka kadang dakwah pindah-pindah, akhirnya misal di tempat ini mereka dinikahkan, terus tempat lain mereka dinikahkan lagi. Kan biasanya ada cerita seperti itu ya. Bahkan presiden nomor 1 pun katanya ada memiliki berbagai macam seperti itu kan. Tapi kita nggak bahas sisi negatifnya. Tapi yang kita bahas adalah dengan wujud wadah pernikahan itu bisa menjadikan anak keturunan yang menjadinya misal dari ibunya nggak Islam, karena mereka kalau mau nikah harus Islam, akhirnya masuk Islam. Secara nggak langsung anaknya menjadi Islam. Nah, dari anak ini timbul yang lain, akhirnya masuk Islam semua. Kan seperti itu. Dan inilah memperbanyak keturunan-keturunan Islam. Akhirnya mereka yang tertarik dengan Islam pasti kan pengen, wah ini anak keturunan dari ini, akhirnya dinikahkan, akhirnya menjadi banyaklah Islam gara-gara syiar mereka. Ini sih yang saya pahami. Jadi semisal ada yang kurang cocok dan kurang sependapat, saya persilakan bagi yang lain untuk melengkapi atau mungkin membenarkan, nggak masalah. Baik Kak. Bukankah para wali songo dulu nikahnya itu
menikahi wanita-wanita yang maksud saya itu ada orang tuanya raja-raja gitu, anak dari raja-raja gitu Kak. Apakah itu Ya, jadi patokan buat kita bahasa kita maksudnya bagi para pendakwah gitu ya. ya, Kalau untuk salah satu bentuk untuk menikahi pemuka-pemuka tokoh. ya. Ini berarti kembali ke tema perdagangan sebenarnya. Dengan logika mereka kan gini aja berarti. Sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita semisal nikah kebanyakan orang yang memiliki ekonomi cukup, otomatis kebutuhan kita secara nggak langsung mudah untuk tercukupi. Semisal kita untuk berdakwah, misal kita dari kalangan biasa, terus dinikahkan dengan orang yang memiliki kasta yang tinggi. Dalam bahasa Hindu-Buddha kan ada kasta seperti itu kan. Akhirnya mereka ketika menyampaikan lebih mudah dan mau tidak mau rakyatnya harus ikut kepada yang menyampaikan tadi, khususnya dari kalangan yang jamaah. Berarti ini termasuk juga strategi mereka dalam artian Islam itu tidak terbatas bagi kalangan mereka saja, tapi bisa menyeluruh, apalagi dalam nikah kerajaan kan. Berarti satu istana mungkin bisa menjadi Islam, terus nanti rakyatnya juga termasuk menjadi agama Islam, dan itu yang sangat menguntungkan bagi persebaran dari agama Islam. Kan gitu ya Kak Isron ya. Terima kasih Kak. Mungkin itu yang pertanyaan selanjutnya dari teman-teman kita tuh Ahmad Salabi dan juga Kak Aminun. Silakan bisa dijawab juga Kak. Ya, saling sharing aja. Jadi saya mewakili Kak Yusril yang mungkin ya ada kunjungan pondok ya. Ya baik, untuk pertanyaan dari ke Ahmad Sahlabi ya. Apa perbedaan pendekatan dakwah yang dilakukan oleh ulama pendakwah di masa lalu dengan masa kini? Ya perbedaannya pasti ada, karena tiap zaman itu pasti ada bedanya. Contoh zaman dulu sekali nggak ada HP, yang ada itu cuma bahasanya komunikasi surat penyurat, tentunya penyebaran informasi sangat lambat. Dan mungkin ulama zaman sekarang itu penyebaran informasi sangat cepat. Bahkan kita, seperti tadi malam, saya dengan kawan saya yang ada di Cina itu bisa komunikasi. Mereka saling sharing tentang bahwasanya di Cina itu memang gak ada WA. Dan satu aplikasi saja di Cina itu yaitu adalah WeChat. Tahu WeChat ya? Seperti WA, tapi satu aplikasi itu mencakup semua. Dari WeChat itu kita bisa transfer, terus pakai kita pakai transaksi dan lain sebagainya itu dari aplikasi itu, dan itu hanya bisa digunakan di Cina. Di selain itu nggak bisa. Dalam artian ketika kita udah pindah negara, karena udah beda lagi regionalnya, itu nggak bisa. Itu termasuk di antara, maksudnya kecanggihan teknologi termasuk perbedaan ulama dakwah masa kini kan seperti itu. Makanya di Cina itu anehnya Cina itu membuat HP atau membuat aplikasi misal TikTok dan sebagainya, tapi di Cina nggak boleh pakai TikTok sama sekali. Monggo ya, silakan dikoreksi perkataan saya benar apa enggak. Jadi kata teman saya yang tadi malam itu seperti itu. Jadi di Cina cuma satu aplikasi tapi mencakup semua informasi dan data, dan di sana tidak ada uang cash. Kalau yang tadi malam saya ngobrol itu tidak ada uang cash, dan di sana pakainya barcode dan sebagainya. Kan seperti itu. Maksudnya itu di zaman yang sekarang ada negara yang seperti itu. Tapi di Indonesia mungkin ada yang teknologinya tinggi dan sebagainya. Tentunya dakwahnya bisa variasi. Ada yang mungkin dengan media sosial, atau mungkin yang pernah nonton YouTube, karena kita termasuk apa-apa menggunakan YouTube ya, ceramah YouTube, apa-apa YouTube, atau mungkin bahasanya pernah dengar saya nyebut merek ya, nyebut sebuah channel misal Tekotok yang zaman sekarang itu uniknya dengan kartunnya tapi berisi dakwah, yang ada komentar-komentarnya itu yang saya pernah baca itu. Nah, kayak serasa Tekotok itu dakwah untuk masyarakat sekarang, karena nggak mungkin. Saya pernah ngobrol dengan salah satu mahasiswa UI, disampaikan ilmu agama itu mereka udah paham dan bosan. Akhirnya mereka lebih senang kepada sesuatu yang bersifat kayak kartun, kayak TikTok dan lain sebagainya. Dan itu ya tantangan bagi kita untuk ulama yang atau bahasanya pendakwah di masa kini. Itu bahasanya postingan-postingan kan seperti. Makanya saya pernah dengar atau pernah baca di YouTube itu yang Najwa Shihab ngobrol dengan salah satu HRD yang sudah kerja di mana-mana itu. Sekarang itu pelamar kerja itu tidak cuma dicek biodatanya saja, tapi media sosialnya itu dicek. Ini riwayatnya gimana, baik apa enggak,
kecanggihan zaman sekarang. Maksudnya dalam artian otomatis dakwah kita itu nggak harus menjadi kiai, nggak harus menjadi nunggu dipanggil al-mukarram dan sebagainya. Tapi dakwah kita adalah bagaimana media sosial yang kita miliki bisa dijadikan share pengetahuan, dan pengetahuan itu bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan benar khususnya mudah dipahami. Atau bahasa sekarang kan kuat kata-kata kan seperti itu. Itu pendekatan dakwah. Makanya dakwah Gen Z sama sekarang ya, dakwah Gen Z itu pasti berbeda dengan dakwah generasi boomer kalau nggak salah ya. Kalau nanti kalau koreksi, kalau saya kesalahan nanti tolong dikoreksi. Ada generasi boomer, ada generasi sandwich dan sebagainya. Itu penting karena mereka memiliki konsep dan pemikiran yang berbeda. Gak mungkin disamaratakan. Contoh sederhana, anak SD itu bahasanya nanti tolong juga pernah ada ustadz yang terkenal itu berhadapan dengan anak TK itu kalah mereka nggak bisa ngontrol karena yang bisa ngontrol anak TK adalah gurunya. Ketika ustadz terkenal siapapun yang ngontrol mereka akan kalah karena tidak mendengarkan, karena siapa mereka kan tidak tahu. Tapi kalau orang-orang kita yang udah bisa berpikir dan sebagainya, kita tahu mana yang terkenal mana enggak, dan pasti kita lebih mudah menerima dari orang yang terkenal. Berarti pendekatan zaman sekarang sudah jelas dan sangat berbeda dengan dakwah masa lalu. Berarti yang harus kita pahami dari diri kita pribadi adalah mau improve itu mau mengevaluasi cocok gak dakwah ini disampaikan kepada masyarakat. Sama seperti Wali Songo, salah satu contoh di Sunan Kudus itu, mau gak, bisa gak mencontoh bahasanya yang tidak menyakiti untuk menyembelih sapi, akhirnya diganti dengan kerbau. Padahal dari hukum Islam sapi itu halal, tapi karena ada bahasa usul fikihnya adalah al-adah muhakkamah, adat itu diperhitungkan dari si hukum agar tidak menyakiti mereka, maka diutamakan. Itu yang untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sahlabi. Sebelum berlanjut, bagaimana Kak Salabi, mungkin ada yang kurang pas atau kurang masih mengganjal gitu dalam hatinya sebelum saya lanjut. Asukota dulu ala nambat ya. Kalau diam berarti menunjukkan iya. Iya, setuju-setuju aja ya. Gitu ya. Untuk selanjutnya dari Kang Aminun, Ashkur. Ini pertanyaan. Saya teringat, ya, mungkin nanti kalau ada yang keliru, mohon dikoreksi ya. Ini saya satu pertanyaan, satu kisah, pernah Pak Quraish Shihab, alhamdulillah saya juga pernah, bahasanya nggak lama, cuma pernah aja. Beliau ditanya, apakah tafsir yang zaman sekarang itu, atau tafsir Al-Misbah yang dimiliki beliau, itu sudah cukup final, atau masih mungkin ada lagi tafsir Al-Misbah yang lain? Kata beliau, ya pasti masih ada. Dan setiap karangan itu bahasanya itu pasti ada saja cacat atau bahasanya seolah-olah kok ini gini ya, kok seharusnya ini gini ya. Jadi sesuatu yang kita tulis atau apapun kayak story gitu loh. Kayak mungkin kita misal selfie atau foto, wah kurang putih nih, diglowingin dulu. Kurang kurus nih, ini dikurusin dulu. Kurang gendut nih, gini gitu. Dan sebagainya. Itu kan juga sama sebenarnya. Maksudnya dalam artian tidak ada yang menutup bahwa ini sudah final, pasti masih berlanjut hingga bahasanya malaikat Jibril, malaikat Israel atau malaikat Israfil meniup trompetnya. Dalam artian selalu berubah dan berubah. Makanya kan Sayyidina Ali pernah berkata itu al-insan ibnu zaman, manusia itu anaknya zaman. Zaman dulu kita masih biasa main main kelereng, mana sebagainya, pokoknya main tradisional. Sekarang itu sudah mulai jarang. Saya katakan jarang karena masih ada beberapa yang masih menerapkan mainan seperti itu. Jadi ada juga yang saya amati. Tapi yang jelas ini tidak final, dan inilah tantangan bagi kita khususnya yang berdakwah, yang bagian berdakwah, untuk selalu berusaha dan update diri untuk selalu menyempurnakan dakwah lama terdahulu. Jadi kita bukan memulai dakwah berarti untungnya lebih mudah, tapi kita adalah menyempurnakan. Misal ulama zaman dulu dakwahnya seperti ini. Misal Wali Songo ketika menghadapi Hindu-Buddha seperti itu, tantangan kita adalah bagaimana menghadapi generasi Gen Alpha yang mungkin bahasanya senang lebih ke gadget, atau bagaimana aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa kita buat sehingga anak itu tertarik, atau mungkin nanti 10 tahun 5 tahun lagi anak gak perlu lagi sekolah karena sekolah mungkin sudah bahasanya bisa dibilang generasi yang kurang pas. Akhirnya mereka cukup belajar di rumah dan dididik oleh orang tua, mereka cukup mungkin. Tapi itu harus kita pertimbangkan juga kebaikan dan keburukan yang akan terjadi. Tapi ala kulli hal semuanya
itu belum final. Yang pendapat saya seperti itu, masih ada penyempurna. Tapi yang harus kita pahami bagaimana antara ulama dulu dan sekarang tentunya harus ada kesamaan dan sama-sama niat untuk berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin masuk ASN dan lain sebagainya. Yang itu yang harus kita pahami. Tapi ya nggak masalah, nggak ada tanda larangan untuk masuk ke dalam situ selagi niatnya dakwah juga bagus. Itu yang harus kita pahami dan yang saya pahami. Mungkin kalau perkataan saya banyak yang salah atau kurang, silahkan untuk menyampaikan terlebih dahulu. Di sini saya udah zuhur ya. Silakan yang lain. Atau mungkin ada Pak dosen udah masuk. Kita sampai jam 12.00 ya. Biasanya kan kalau nggak ada percakapan lagi, berarti kita khususkan waktu kita untuk ibadah aja ya. Walaupun ada yang enggak. Atau gimana teman-teman? Saya yakin semuanya punya pengalaman masing-masing lah, spiritual masing-masing yang sangat penting dan bisa merubah dakwah masing-masing. Bagaimana Kak Yusron atau Kak Aminun atau Kak Sarabi? Tadi Kak Hamidah itu apa namanya kan nggak bisa ya, maksudnya jaringannya masih error gitu. Ngechat tapi baru kebaca tadi. Seharusnya di jam 11.30 kita diskusinya selesai, terus nanti dilanjutkan sama Ustadz kita. Tapi ini sudah terlanjur, mungkin nggak apa-apa mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apanya nggak apa-apa gimana? Nggak apa kita keluar atau? Maksudnya apa namanya, kita serahkan kepada kita gitu. Oh, silahkan, saya ikut saja. Moderatornya ini moderatornya dong yang anu. Oh, baik. Ya, silakan. Berarti saya cukupkan untuk diskusi pertanyaan kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kami perwakilan dari kelompok 11 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari perwakilan 11 banyak kurangnya, banyak salahnya, tutur katanya yang kurang pas dan lain sebagainya, dan kita kembalikan ke dosen kita pada metode dakwah kayak ini untuk memberikan tanggapan dan masukan. Semoga kita tetap selalu semangat dalam kuliah, khususnya di STZK ini. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya akan memberikan beberapa komentar terkait perkuliahan pada hari ini. Sebelum saya mengomentari tema pada siang hari ini, mohon koreksi-koreksi atau evaluasi dari saya yang saya kirimkan ke ketua kelas mulai hari ini atau dan yang sudah barangkali sudah mulai direvisi segera dilaksanakan ya, karena nilai untuk UTS sudah saya sampaikan ke bidang akademik. Ustadz Rifda, silakan bisa meminta kalau ingin. Dan untuk melengkapi makalah yang masih perlu direvisi, maka komentar atau revisi sederhana saya yang dari ketua sudah saya kasih mulai dari kelompok 1 sampai yang hari ini. Silakan disesuaikan. Ya. Nanti itu untuk prasyarat UAS ya. Baik, selanjutnya tadi ini kita bahas tentang dakwah orasi. Ya, dakwah orasi. Sebelum saya memberikan pernyataan, apa yang tadi saya kira dengar kok sangat sekali ya, alot sekali diskusinya. Apa? Ada berapa pertanyaan dan tentang apa? Ya, Ustaz. Kalau yang saya pahami ada 3 pertanyaan atau mungkin 4 kali ya. Pertama tentang dari Kak Yusron itu bagaimana step-step awal ketika Wali Songo itu dakwah masuknya lewat jalur perdagangan atau pernikahan, karena kan zaman dulu kan sistemnya berbeda dengan zaman sekarang. Nah,
Itu yang pertama. Sebenarnya tadi juga ada yang kedua juga berkaitan dengan dakwahnya Imam Nawawi. Tadi kan cantumkan juga Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, terus juga bagaimana pertanyaan tentang stepnya ketika beliau yang pindah dari Indonesia ke Mekah dan malah diterima di sana. Step-stepnya seperti apa? Yang intinya itu inginnya ada ibrah yang bisa kita terapkan di zaman sekarang khususnya. Itu yang dua berarti dari satu pertanyaan. Terus yang selanjutnya dari Kak Sahlabi itu bertanya tentang perbedaan pendekatan dakwah yang dilakukan oleh ulama pendakwah di masa lalu dengan masa kini itu seperti apa. Itu dari Kak Sahlabi. Terus selanjutnya dari Kang Aminun Ashkur itu bertanya tentang apakah dakwah-dakwah ulama yang bisa dikatakan lebih dahulu itu sudah dikatakan final atau cukup atau masih perlu penyempurnaan oleh ulama atau generasi di masa sekarang ini atau yang akan datang mungkin seperti itu. Jadi 4 pertanyaan. Baik, ya bagus pertanyaannya. Saya kira ini sangat relevan dengan tema yang kita bahas. Baik, yang pertama soal media dakwah Wali Songo yang seringkali menggunakan perdagangan pernikahan. Stepnya atau runtutannya secara detail, teman-teman bisa membaca buku-buku. Salah satu recommended bukunya adalah tentang Atlas Wali Songo yang dikarang oleh Agus Sunyoto. Beliau sudah meninggal, Al-Fatihah untuk beliau. Itu buku yang untuk saat ini adalah buku yang paling original dalam menarasikan dan membuktikan bahwa Wali Songo itu fakta sejarah. Karena ada nama Agus yang sama, kalau tidak salah Agus Purwanto atau salah, saya lupa, itu yang justru membalikan atau bahwa mengatakan Wali Songo itu ahistoris, hanya sebatas fiktif. Dan Agus Sunyoto yang memang background-nya itu adalah sejarah, terutama tentang bidang sejarah manuskrip kuno-kuno di bawah naungan PBNU, ya, dia didanai oleh lembaga itu untuk meneliti secara objektif. Yang secara singkat itu kemudian diakui oleh peneliti Leiden Belanda sehingga sudah hampir 10 bahasa diterjemahkan buku Atlas Wali Songo itu. Silakan teman-teman kalau ingin membeli, harganya dulu itu 80 sekitar, saya kurang tahu. Ya, itu lengkap sekali peta perjalanan Wali Songo datang ke sini, bahkan sedikit memberikan kritikan-kritikan kepada narasi-narasi yang sudah terlanjur beredar di masyarakat. Ya, kayak misalnya sunan, istilah sunan itu dari mana? Yang kedua tentang keterkaitan sejumlah tokoh yang sebenarnya itu hanya sebatas legenda. Kayak misal Kian Santang ketemu Sayyidina Ali. Itu kan tidak masuk akal secara akurasi periode itu nggak masuk akal. Itu dibantah dalam buku itu. Nah, kembali kepada alur tentang bagaimana Wali Songo itu, ini juga menjawab dengan yang pertanyaan ketiga, pendekatan Islamisasi di Nusantara. Ada 2 hal yang digunakan oleh Wali Songo. Yang pertama adalah dengan pendekatan sosial kultural atau sering disebut sebagai kalau Gus Dur itu menyebut sebagai Islamisasi budaya atau pribumisasi, bahwa pendekatan atau jalur yang digunakan oleh Wali Songo datang ke Indonesia yang rata-rata itu menurut 3 teori. Salah satunya adalah dari Gujarat atau India, itu melalui media pernikahan atau perdagangan, karena Indonesia negara yang sangat maritim, hampir 2/3-nya adalah maritim itu, maka pendekatannya dengan Islamisasi kultural, yaitu bahwa kultur yang sudah berjalan di Indonesia itu kemudian disentuhi dengan sentuhan Islam. Kayak misal
karena Islam itu datang belakangan. Sudah ada agama sebenarnya dari dulu, yaitu agama Buddha, Hindu, Kapitayan, dan satu lagi sebenarnya lebih tua namanya Tantrayana, yang kemudian menurunkan ada namanya animisme, dinamisme itu. Dan Islam datang melalui media Wali Songo dengan pendekatan kultural, mulai dari perdagangan pertama, yang kedua adalah pernikahan, dan yang ketiga adalah kulturisasi Islam atau Islam kultural, yaitu tradisi-tradisi yang sudah dibawa oleh agama sebelumnya itu bukan berarti ditolak, tetapi diislamisasikan. Ya, teman-teman sudah tahu bagaimana formulasi evolusi dari tradisi yang dilaksanakan oleh kaum Nahdiyin, yaitu dengan kenduri atau istilahnya tahlilan, yang di situ ada tumpeng, itu sebenarnya adalah islamisasi kultural. Ya, itu yang awalnya sesajen tidak dimakan kemudian doanya mantra-mantra diganti doa. Nah, itu adalah pendekatan yang digunakan oleh Wali Songo. Dan ini menyangkut juga menjawab pertanyaan keempat, apakah pendakwah seperti ini masih dilakukan? Saya kira saya lebih suka dan lebih pas dengan salah satu kaidah, meskipun itu bukan kaidah fikih, apalagi kaidah hukum, tapi itu menjadi kaidah yang penting untuk menjadi parameter dalam hal akulturasi budaya ini atau islamisasi Islam kultural, yaitu al-muhafazatu al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan yang bagus dan menginovasi atau mengadopsi yang lebih bagus. Nah, ini prinsip, saya kira teman-teman kalau ingin menjadikan sebuah dakwah menggunakan prinsip ini. Apa yang sudah bagus tradisi maka dijalankan. Dalilnya mana Ustadz? Dalilnya dari riwayat Sayyidina Umar, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amilat biwairi ayyang kusun. Orang yang membuat sanna sunnatan, tradisi, ide, gagasan baru yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan pahalanya orang yang melaksanakan tanpa dikurangi sedikit. Tetapi sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha biwairi ayyang kusur. Jadi kalau menggunakan malah membuat tradisi yang buruk, malah apalagi mengambil yang buruk, ya, maka dia mendapatkan wizrun, dosa, dan dosa orang yang melaksanakannya. Jadi 2 kali itu double. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan pendekatan sosial, ya, pendekatan sosial dan politik. Nah, ini yang penting, yang kalau sudah masuk sosial politik sudah ruwet. Kalau pendekatan kultural masih oke. Kenapa? Karena masih bersandingan dengan kultural. Dengan sederhananya, jangan menyenggol ini tradisi kami. Ya oke lah, kata Wali Songo. Kita masuk tapi dipoles ganti. Tapi ketika masuk sudah sosial politik, ini lebih ruwet lagi. Itu banyak intrik. Ya, banyak intrik. Intriknya apa? Bagaimana misalnya Ja'far Shadiq Sunan Kudus itu atau Sunan Kalijaga, Sunan Ampel itu membuat pesantren Ampel Denta yang kemudian menjadi pesantren tertua di Indonesia dan menelurkan banyak sunan itu. Ya, bagaimana ceritanya, intrik politik pendekatannya Sunan Kalijaga kepada kerajaan Mataram Islam pertama kali, ya, Sultan Agung Trenggono itu. Hasilnya kemudian muncullah kerajaan Islam sampai kemudian bagaimana menyelesaikan pertarungan antara Joko Tingkir dengan satu lagi itu Arya, ya. Nah, ini intriknya luar biasa. Jadi ulama dulu itu dia menganggap bahwa politik itu bukan kotor. Politik itu adalah bagian dari bagaimana menjalankan agama. Saya jadi teringat pendapatnya almarhum guru saya, almarhum Mbah Hasyim Muzadi. Agama itu negara itu jangan menekan agama. Pun demikian agama itu jangan, ya, menjadi mempolitisir.
negara. Jadi harus bersampingan. Ya, agama itu melindungi negara, negara juga harus melindungi agama. Nah, ini penting dan perlu terus dijalankan. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini masih ada ideologi-ideologi yang mengatakan bahwa agama-agama negara-negara atau yang disebut sebagai negara sekuler itu yang pernah terjadi di Turki pasca runtuhnya Turki Ottoman itu oleh Kemal Pasha Atatürk itu. Kenapa? Konsepnya sudah mengatakan urusan agama itu urusan pribadi Anda dengan Tuhan. Nggak usah dibawa ke meja negara. Sementara Soekarno, meskipun dia adalah nasionalis, tapi ada nasionalis Islami karena dia punya guru namanya Ahmad Hasan, yang Islamnya kuat sekali. Meskipun tetap nasionalis, tetapi tetap ada sentuhannya. Ya, karena di belakang Soekarno itu juga orang-orang ada perjuangan ulama-ulama yang membuat rumusan negara. Ada Agus Salim, bahkan kontribusi Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Maka terjadilah Jakarta Charter itu. Ya, nah ini bahwa dua pendekatan itu, ya, akulturasi Islam dan sosial politik itu tidak bisa dihindarkan dari dulu, karena itu paling mudah untuk sampai kemudian bagaimana Anda bisa membaca ceritanya kalau lebih jauh ya. Prabu Siliwangi punya istrinya Prabu Siliwangi itu Nyai Subang Larang itu kan sebelumnya agamanya ikut, tapi ketemu dia nyantri ke Syekh Puro Karawang itu, dan kemudian Prabu Siliwangi kepincut cinta, jatuh cinta dalam pandangan pertama, ingin menikahi tapi ada syarat yaitu dengan mengucapkan syahadat. Dalam versi lain hanya untuk biar dimenikahi si Subang Larang itu. Nah, tapi setelah itu mengikut agamanya yang dulu. Dan bagaimana Sunan Gunung Jati itu, meskipun itu adalah ponakannya Prabu Siliwangi, itu bisa mengislamkan keluarganya Siliwangi kecuali Siliwangi sendiri. Ini kan salah satu contoh intrik politik sebenarnya. Bahwa kalau kemudian zaman sekarang itu menghindari politik, Asia satu itu kobihah kotor, ya kotor itu oknum. Kalau lebih jauh lagi Kanjeng Nabi Muhammad yang dulu metode dakwah itu juga politik. Tersebarnya Islam itu juga karena intrik politik. Ya, intrik politik. Jadi tidak bisa dihindarkan itu. Dan sampai sekarang berarti gimana? Apakah harus teruskan? Diteruskan. Akulturasi budaya itu Islamisasi ya budaya ya, dan termasuk pendekatan sosial politik harus teruskan dengan cara apa? Tentu patokan-patokan yang dibenarkan. Nah, saya jadi teringat dengan lagi gitu salah satu pesan dari Mbah Hasyim Muzadi. Beliau mengatakan begini, sederhana untuk sindiran. Dulu Wali Songo itu ya banyak orang yang kafir jadi Islam, tapi sekarang di zaman sekarang banyaknya Islam menjadi kafir. Atau dengan bahasa lain, Wali Songo itu dulu mengislamkan orang kafir, sekarang malah banyak ustadz kiai itu pendakwah malah mengkafirkan orang Islam. Ini miris ini. Ya. Jadi mudah sekali melontarkan kata kafir, padahal itu kan banyak syaratnya. Nah, ini saya kira dakwahnya Wali Songo itu dulu itu perlu kita teruskan kembali, dan kita membutuhkan sosok orang tua sebenarnya di Indonesia yang tidak hanya dimintai nasihat tetapi menjadi tokoh sentral. Di Indonesia itu tidak memiliki sosok orang tua yang bisa dikiblati, saya kira. Ada ulama khos, ulama ada. Tapi kenyataannya itu karena kita sudah memiliki undang-undang kebebasan pers. Jadi setiap lisan lidah itu bisa berkomentar. Ya, ini yang repot memang. Ya, banyak sekali ujiannya untuk sekarang. Maka ya dua hal ini perlu dilanjutkan, cuman dengan inovasi-inovasi yang lebih elegan, ya elegan. Termasuk juga misal dakwanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya pernah ke petilasan di Tanara, Banten, di tempat di mana beliau itu
mengarang, jadi ada sedikit tanah ya, sekarang sebut saja ya ruangan beliau, mengarang kitab tafsir beliau, Marahil, dan banyak sekali. Saya lihat ketika saya ke sana, dakwah ini yang menjadi penting untuk catat teman-teman. Kenapa para ulama dulu di Wali Songo termasuk Syekh Nawawi itu selalu menjadi tempat di lokasi di pinggir laut. Bayangkan itu, semua hampir Wali Songo itu ya karena tadi laut itu tempat strategis pertemuan jalur darat untuk dari laut. Maka Syekh Nawawi juga di pinggir laut itu. Ya. Maka aslinya di Banten, tetapi kemudian malah dikuburkan di Mekah. Kenapa? Nah ini kenapa harus ke Mekah? Karena pusat waktu itu tetap Mekah menjadi pusat keilmuan. Dan beliau Syekh Nawawi ini sangat menonjol sekali. Ya, meskipun demikian beliau tidak meninggalkan ke-Indonesianya. Pun tidak ada yang Indonesia. Arab semua, dan Arabnya itu fushah semua. Ya, kenapa malah justru beliau dakwah di sana, tidak kembali di Indonesia? Nah ini penting pertanyaan. Anda bisa membaca sejarah di mana dan kapan lahir Syekh Nawawi. Ternyata bersamaan dengan kepungan Belanda itu pernah dikejar. Maka hijrah itu, belajar ke sana dan betah. Saking betahnya, akhirnya pintar-pintar menjadi pakar sampai menjadi orang yang kedua setelah Syekh Khotib Sambas Al-Minangkabau menjadi Imam Masjidil Haram. Jadi ada dua orang di Indonesia yang menjadi imam. Syekh Khotib Sambas Al-Minangkabau dengan Syekh Nawawi. Bayangkan loh. Kita Indonesia sudah mendunia sebenarnya. Ya, sampai beliau itu disebut Sayyid Ulama Hijaz. Penghulu ulama Hijaz. Karena dengan kata ini enggak ada yang pintar waktu itulah kecuali beliau. Syekh Nawawi itu. Karangannya sampai sekarang masih dipakai semua. Anda bisa membaca begitu luas pemikiran beliau. Ya. Nah, yang paling penting, yang sederhana, dakwah dari Syekh Nawawi. Meskipun beliau tinggal lama dan sampai meninggal di Arab Saudi, ke Indonesianya sangat muncul. Ini saya konfirmasi cerita. Nah, kalau Anda ingin membaca biografi yang lengkap, baik Wali Songo tadi sudah ada bukunya. Untuk Syekh Nawawi ini langsung ditulis oleh cicitnya beliau, Syekh Kiai Haji Zulfa Mustafa. Beliau mengarang kitab namanya Fathul Ad-Dani, saya lupa depannya itu. Yang Indonesianya itu sudah diterjemahkan, ya, itu menjadi biografi dan sejarah perjuangan Syekh Nawawi. Fathul Qosi Wad-Dani kalau nggak salah. Fi Tarjamati Asy-Syaikh Ibnu An-Nawawi Al-Bantani. Kayaknya judul kitabnya itu. Kalau nggak tidak salah itu. Itu langsung ditulis saya cicitnya. Nah, cicitnya lebih paham sendiri perjuangannya. Anda bisa baca itu bagaimana beliau berjuang melawan penjajah hingga harus hijrah untuk menuntut ilmu. Nah, gitu. Nah, saya kira apa yang bisa dipetik ya dalam hal ini ketika ada penjajah. Sekarang kan dunia penjajahan. Apalagi sampai sekarang masih belum selesai soal polemik Pak Alawi. Maka atau nasab gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Nawawi dengan hijrah ke Mekah mendalami ilmu, saya kira di zaman sekarang sama. Apa yang diteruskan di zaman sekarang generasi kita, ya sudah. Kullu wa qul i'malu ala syakilati. Kata yang sering dipakai oleh Abu Hasim itu untuk motivasi kami para santrinya. Jadi bekerjalah sesuai dengan bidangmu masing-masing, udahlah. Wasayrallahu a'malakum, dan Allah akan melihat itu. Gitu. Nah, ini pelajaran yang sering dilupakan. Dilupakannya bagaimana? Yaitu bahwa kita menganggap meskipun tidak ada penjajah sekarang yang hakiki, ya, tapi kita sebenarnya dijajah dalam keseharian kita, entah dari media sosial, elektronik, bahkan dari kolega-kolega kita yang seringkali membawa kita kepada kurang manfaatan.
Itu maka kul ya'malu ala syakilati itu. Sudahlah, fokus pada peranmu masing-masing. Bidangmu apa? Tekuni. Nanti pada saatnya Anda akan diminta untuk berbicara. Nah, ini ya. Jadi saya kira apa yang dilaksanakan orang-orang dulu itu luar biasa. Ya, ini contoh kecil apa yang bisa dipetik sebenarnya. Kalau Anda ingin lebih detail, bisa membaca buku-buku itu. Dan saya lihat tadi makalah ini, ya makalah ini kekurangannya adalah kan contohnya Zainuddin MZ. Nah, ini perlu diangkat dakwahnya beliau. Yang menarik itu tidak hanya dari segi bagaimana beliau memiliki ritme nada yang enak ya, turun naik dan semacam, tetapi zaman sekarang dai-dai panggung itu diundang saking banyaknya, itu temanya cuma muter-muter diulang, satu tempat diulang. Ya alasannya di sana masyarakatnya belum dengar gitu kan. Tapi lihat Anda itu MZ itu temanya mau dimanapun beda-beda. Nah ini juga PR juga sebenarnya bagi para pendakwah kondang yang bahwa bukan masalah konsistensi tetapi lebih kepada upgrade. Ya kan? Nah ini lebih perlu mencontoh kepada MZ itu. Yang menjadi pertanyaan kedua, meskipun Zainuddin MZ sebagai dai sejuta umat, kenapa? Ini ada kenapanya ini. Dari sisi, mohon maaf, dari sisi apa? Setelah beliau meninggal, saya sebut tidak manfaat ya. Tetapi penerusnya ini atau orang-orang yang mengidolakan itu sekarang hanya sebatas mendengarkan ceramahnya. Belum sampai yang saya tahu gitu. Itu belum sampai kepada menjadi tokoh yang kemudian dirumuskan teorinya dan menjadi sebuah acuan. Kenapa? Ya karena satu saya mungkin lihat ya beliau, nah tokoh-tokoh yang punya ceramah itu sayangnya dulu tidak membuat lembaga, tidak punya warisan lembaga yang diteruskan oleh anak turunnya. Lembaga ini bukan, kalau masjid beda ya, lembaga baik itu apapun. Nah, saya lebih sreg gitu ya dengan juara Kori internasional siapa itu Muammar ZA. Beliau terkenal sekali kan, masih hidup sekarang. Beliau sekarang punya pondok khusus untuk pandarisasi itu. Nah, saya belum mendengar atau memang saya kurang jauh mainnya soal Zainuddin MZ. Apakah beliau punya lembaga dalam tanda kutip kaderisasi yang sesuai dengan bidangnya beliau? Barangkali teman-teman ada punya informasi ini. Nah, akhirnya apa? Pelajaran dari sini, tokoh-tokoh yang besar pada saatnya ketika hidup dan tidak mewarisi lembaga, maka akan tanda kutip akan redup dan tidak ada eksploitasi kemanfaatan selanjutnya. Berbeda kalau ada lembaga yang kemudian sering melakukan penelitian tokoh tersebut, maka akan tersebar. Contoh, Prof. Syafi'i Ma'arif almarhum, mantan ketua Muhammadiyah itu punya Ma'arif Institut, maka pemikirannya dikaji terus. Saknun, ya, Nur Kholis Majid, ya, dan sebagainya. Hanya tokoh-tokoh besar itu saya harap memiliki lembaga yang bisa untuk diteruskan, dan kita sebagai orang yang baru belakangan itu bisa meneliti itu. Jangan hanya sebatas rekam jejak cerita di buku-buku saja. Nah, ini penting untuk teruskan. Barangkali nanti teman-teman di sini ada yang mau ikut aksi kah gitu. Indonesia kan jadi ustazah itu. Ya kan bisa jadi, atau yang memiliki jadi tokoh. Jadi kalau jadi tokoh, buatlah lembaga sesuai dengan yang nanti lembaga itu menjadi kiprah keturunan Anda untuk meneruskan perjuangan Anda. Ya kalau buku, saya kira ya hanya orang-orang. Tapi kalau lembaga, orang itu bisa melihat dan bisa membaca. Kalau buku hanya orang-orang yang suka membaca saja. Karena persentase Indonesia minat baca masih sedikit. Syukur pisan sudah ada lembaga, Anda ngarang, wah itu lengkap itu. Nah,
ini ya, ini contoh kecil bahwa perjuangan itu ya sama dengan, loh Ustadz, emang Wali Songo ngarang, oh iya, jangan salah. Wali Songo juga hanya punya serat-serat sendiri itu, kayak kayak apa istilahnya itu, mau copat itu, dandang gula, ya, dan sebagainya itu serat-serat itu. Apalagi Syekh Nawawi. Berarti ini perjuangannya harus diteruskan. Kalau Anda bagian orasi, lanjutkan itu, tapi jangan berhenti di situ. Buatlah lembaga. Yang lembaga itu akan menjadi mengenangkan nama Anda dan terus berjuang. Oke, baik, saya kira itu. Ada tambahan atau pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukupkan untuk selanjutnya. Nah, bisa dibahas berikutnya. Nah, kita pertemuan ke-11, pada besok pertemuan ke-12 ya. Pada saatnya nanti bisa ada 2 makalah. Mohon segera makalah-makalah yang belum dibuat hari ini, kelompok berikutnya sudah dipersiapkan. Oke, baik. Kita cukupkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz.